Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas diet konyol yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe. Setiap orang pasti ingin punya tubuh ideal. Ada yang ingin kurus, ada juga yang ingin sekadar sehat dan bugar. Tapi, dalam usahanya menurunkan berat badan, tidak sedikit orang di Indonesia yang memilih jalan pintas dengan mengikuti diet-diet aneh yang belum tentu masuk akal. Bahkan, beberapa di antaranya terdengar seperti lelucon tapi benar-benar dilakukan oleh banyak orang. Berikut ini 5 diet konyol yang pernah populer di Indonesia dan bikin geleng-geleng kepala. 1. Diet makan kapas. Mungkin ini terdengar seperti adegan dari film kartun, tapi diet makan kapas benar-benar pernah dilakukan oleh sebagian orang di Indonesia. Ide dasarnya adalah, kapas yang ditelan akan membuat perut terasa kenyang, sehingga orang jadi tidak ingin makan makanan lain. Biasanya kapas dicelupkan ke dalam jus atau air, lalu langsung ditelan. Padahal kapas jelas bukan makanan, dan tubuh manusia tidak bisa mencerna kapas. Selain bisa menyumbat saluran pencernaan, diet ini juga bisa berbahaya karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi apapun. Tapi tetap saja, ada saja orang yang nekat mencobanya demi langsing cepat. 2. Diet pisang saja. Diet ini sempat populer beberapa tahun lalu setelah ada beberapa selebritas yang mengaku sukses menurunkan berat badan hanya dengan makan pisang. Dalam diet ini, seseorang hanya boleh makan pisang sepanjang hari, terutama di pagi hari. Makanan lain dibatasi atau bahkan tidak boleh sama sekali. Walaupun pisang mengandung serat dan cukup mengenyangkan, tentu saja tubuh kita tidak bisa hidup hanya dengan makan satu jenis buah saja. Diet seperti ini bisa membuat tubuh kekurangan zat gizi penting lainnya, seperti protein, lemak sehat, dan vitamin lainnya. Tapi karena terlihat simpel dan murah, banyak orang tetap tergoda untuk mencoba. 3. Diet tidak makan setelah jam 6 sore. Diet ini cukup populer dan masih banyak dilakukan sampai sekarang. Aturannya sederhana, tidak boleh makan apapun setelah pukul 6 sore. Alasannya? Karena setelah jam itu, tubuh dianggap tidak aktif lagi, jadi makanan yang masuk akan langsung disimpan jadi lemak. Padahal, yang menentukan berat badan bukan cuma jam makan, tapi jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi sepanjang hari. Kalau dari pagi sampai sore makannya berlebihan, tidak akan ada gunanya berhenti makan jam 6 sore. Diet ini bisa dibilang konyol karena terlalu fokus pada jam, bukan pada pola makan keseluruhan. Tapi tetap saja, banyak yang percaya bahwa rahasia kurus adalah tidak makan malam. 4. Diet minum air putih berlebihan. Air putih memang penting untuk tubuh. Tapi kalau diminum secara berlebihan dan dijadikan satu-satunya makanan, itu sudah tidak wajar lagi. Diet ini menyarankan orang untuk minum air putih sebanyak-banyaknya agar merasa kenyang dan tidak ingin makan. Masalahnya, tubuh tetap butuh energi, protein, lemak, dan zat lainnya yang tidak bisa digantikan hanya dengan air. Minum air terlalu banyak juga bisa menyebabkan gangguan elektrolit dalam tubuh, bahkan bisa berbahaya bagi ginjal. Sayangnya, karena dianggap murah dan alami, diet ini banyak dipraktikkan oleh orang-orang yang ingin kurus tanpa harus ribet masak atau olahraga. 5. Diet warna makanan. Pernah dengar diet berdasarkan warna makanan? Di Indonesia,
Diet ini pernah viral di media sosial. Contohnya, selama 1 minggu hanya boleh makan makanan berwarna putih, minggu berikutnya hanya makan makanan warna hijau, dan seterusnya. Sekilas memang terlihat lucu dan seru, tapi sebenarnya diet ini tidak punya dasar yang jelas. Warna makanan memang bisa menggambarkan kandungan gizi tertentu, tapi membatasi diri hanya makan makanan berdasarkan warna selama seminggu jelas tidak seimbang. Misalnya, kalau hanya makan makanan putih, bisa-bisa seharian hanya makan nasi, tahu, dan kentang. Di mana sayurnya? Di mana proteinnya? Mungkin niatnya ingin membuat diet terasa menyenangkan, tapi pada akhirnya justru membingungkan dan tidak efektif. Penutup, jangan tertipu diet instan. Dari kelima diet konyol di atas, satu hal yang bisa disimpulkan adalah, keinginan kurus instan bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Padahal, tubuh kita butuh keseimbangan gizi, bukan sekadar perut kosong. Diet yang terlalu ekstrim, aneh, atau tidak masuk akal bisa berbahaya untuk kesehatan dalam jangka panjang. Menurunkan berat badan memang tidak mudah, tapi bukan berarti harus mencoba jalan pintas yang aneh-aneh. Daripada ikut tren diet konyol, lebih baik mulai dari perubahan kecil, kurangi porsi makan, perbanyak makan sayur dan buah, perbanyak gerak, dan tidur cukup. Hasilnya memang tidak secepat diet kapas atau diet air putih, tapi dijamin lebih sehat dan bertahan lama. Ingat, tujuan utama dari diet seharusnya bukan cuma soal angka di timbangan, tapi juga soal menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. Jangan sampai niat sehat justru membuat kita jatuh sakit karena mengikuti diet yang tidak masuk akal. Selalu ingat, diet sehat adalah yang bisa dijalani dalam jangka panjang, memberi energi, dan membuat kita merasa lebih baik, bukan malah lemas, pusing, atau lapar sepanjang hari. Jadi, sebelum mencoba diet baru, pastikan logis, seimbang, dan tidak membahayakan tubuh. Jangan percaya begitu saja pada apa yang viral atau yang dilakukan artis. Tubuh kita, tanggung jawab kita. Demikianlah video sederhana mengenai diet konyol yang ada di Indonesia. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.